Nah ini yang keempat ini sudah jelas. Kalau filmnya seperti ini sudah jelas tidak dapat ditayangkan di layar kaca kecuali Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Iya. Wah, mirip pendekar Melayu guys ya kalau seperti ini ya. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan yang ada di luar sana yang mungkin ada masalah, ada sakit di rumah sakit, di hospital, saya doakan cepat sembuh ya. Dan ketika kalian di luar sana yang ada masalah di kantor, di sekolah, di instansi office kantor ya, semuanya ketika ada masalah saya doakan semoga masalah kalian cepat selesai dan semoga dipermudahkan urusan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti yang tertera pada tajuk video ini, sengaja saya memakai tanjak Melayu dikarenakan kita akan membahas film-film Melayu karya P. Ramlee. Oh ini P. Ramlee. Siapa yang tidak kenal dengan P. Ramlee guys ya? Siapa ya kan? Dari orang Malaysia sendiri P. Ramlee terkenal dan orang-orang Indonesia pun juga sangat menghormati arwah dari P. Ramlee guys ya. Ada banyak sekali jenis karya P. Ramlee kalau kita membicarakan tentang film-film dari P. Ramlee. Ayo, ada apa aja filmnya? Ada Bujang Lapuk, lalu ada juga Seniman Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, ya kan? Lalu apa lagi? Ada film Alibaba, ada Doremi, Tiga Abdul, lalu ada Madu 3. Wah, ini Madu 3 ini kesukaan saya, guys. Ada Madu 3, lalu ada juga Hang Tuah, ada Grimis, ada Ahmad Albab ya, ada Nujum Pak Belalang dan masih banyak lagi guys ya film-film dari karya P. Ramlee. Tetapi guys, kebetulan saya menemukan ada satu berita dari Instagram ya. Saya kutip dari Lobak Merah. Nah, ini ternyata ada 5 film P. Ramlee yang tidak boleh ditayangkan di TV. Wow. Apa aja ini guys? Aku jadi penasaran ya karena setahu saya film-film dari P. Ramlee ini sangat berkesan, jenaka, banyak pesan yang disampaikan, iya kan? Lucu juga. Tapi masalahnya apa ini? Film-film dari P. Ramlee yang tidak boleh ditayangkan di TV. Apa sebabnya? Alasannya karena apa? Nah, ini sepertinya menarik juga ya. Kebetulan aku juga ingin tahu guys seperti apa dan macam mana ceritanya ini film P. Ramlee tidak boleh tayang di TV guys. Ada 5 ya, ada 5 film P. Ramlee ini nggak boleh tayang. Oke Rek, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat guys ya. Jangan lupa sholat dulu karena sholat itu adalah sesuatu yang penting guys ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat jangan dianggap sebagai beban guys, tetapi sholat itulah yang bisa meringankan beban hidup kita. Oke? Bener juga ya. Oke, langsung saja guys ya. Ini dia seperti yang saya kutip di Instagram Lobak Merah. Film-film P. Ramlee yang tidak boleh ditayangkan di TV ini apa aja ya kan? Karena seperti yang kita tahu karya seniman Tan Sri P. Ramlee atau nama lengkapnya ya adalah Teuku Zakaria Teku Nyak Putih memang tidak asing guys di kalangan orang-orang Malaysia ya kan. Malah film-film ini dihasilkan masih kita ingat ya, masih diingati dan boleh ditonton berkali-kali tanpa merasa bosan guys ya. Mungkin guys di antara kita yang masih belum tahu ternyata sebenarnya ada beberapa film Tan Sri P. Ramlee yang tak boleh ditayangkan di kaca TV. Ini film apa aja guys? Aku agak penasaran ya. Yang pertama ini seperti yang kita lihat ya, ada film dari Sabarudin, Tukang Kasut ya, diproduksi dari tahun 1966. Nah, yang kedua ini film bertajuk Bakti yang diproduksi pada tahun 1950. Yang ketiga ada Melancong ka Tokyo. Nah ini Melancong ka Tokyo ini sebenarnya bagus juga, tetapi P. Ramlee ini sepertinya tidak menjadi pelakon utama ya, tetapi dia
dilakonkan sebagai seorang penyanyi atau singer, ya kan. Melancong Katekyo diproduksi pada tahun 1964 guys ya. Sementara yang keempat ini ada ini. Kalau ini saya tahu maksudnya ini. Kenapa tidak boleh tayang di TV ya? Tajuknya adalah Gelora. Diproduksi pada tahun 1970 guys. Kalau ini sudah pasti saya tahu ini. Kenapa tidak boleh ditayangkan di TV ya? Harusnya bisa tayang ya. Kalau nggak bisa di TV mungkin bisa di Netflix mungkin. Dan yang terakhir guys, yang kelima, ini Si Tora Harimau Jadian. Diproduksi pada tahun 1964 guys. Oke. Untuk alasannya kenapa? Jujur aku juga tak pasti juga guys ya. Saya tidak tahu. Kita akan langsung saja menuju ke website atau laman berita dari Lobak Merah guys. Nah ini dia. Penyebabnya apa? Kita akan baca satu persatu ya. Apa penyebab film dari P. Ramlee ini tak boleh tayang di kaca TV guys? Oke, langsung saja guys ya. Ini adalah 5 film P. Ramlee yang tak boleh ditayangkan di TV dikarenakan ada beberapa sebab. Yang pertama ini adalah film dari Sabarudin, Tukang Kasut. Kita lihat sama-sama. Ini dia guys. Film Sabarudin, Tukang Kasut diarahkan oleh P. Ramlee ini sendiri berkonsepkan cerita 1001 malam yang bertemakan komedi, ya kan? Dikatakan film ini mengandungi banyak sindiran sinis kepada pemerintah, tapi boleh dijadikan iktibar untuk penontonnya. Tapi kenapa cerita ini tak boleh ditayangkan di TV? Difahamkan film Sabarudin Tukang Kasut ini mempunyai quality yang rendah sehingga kan tahap audio dan visualnya di tahap yang menyedihkan. Oke. Malah VCD originalnya juga turut diletakkan keadaan gambar dan suara kurang memuaskan. Jadi guys, ternyata film dari Sabarudin Tukang Kasut ini dikarenakan quality dari visual audionya ini kurang oke guys ya. Jadi makanya tidak bisa atau tidak dapat ditayangkan. Patutlah kalau kita jarang sekali mendengarkan video atau film ya. Film ini yang tajuknya adalah Sabarudin Tukang Kasut. Atau mungkin barangkali kawan-kawan ada yang pernah nonton film dari Sabarudin Tukang Kasut. Nah ini kawan-kawan boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Film yang kedua yaitu adalah Bhakti. Nah, ini Bhakti 1950 produksinya ya. Oke, kalau korang nak tahu, film arahan L. Krishnan ini merupakan film pertama yang menampilkan P. Ramlee sebagai hero, di mana beliau membawa watak sebagai Nasir dan nama ini juga diberikan kepada anak sulungnya yang lahir pada tahun 1953. Oke. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang anak budak miskin yang dijaga oleh orang kaya Ibrahim dengan persetujuan anak perempuannya Saadiah namun dibenci oleh anak lelakinya Hasan. Oke. Cerita ini sebenarnya diadaptasi oleh dari novel Les Miserables tau. Oke, bukan kaleng-kaleng. Pun begitu, film ini tak dapat ditonton lagi karena salinan penuhnya dipercayai telah hilang dan gagal ditemui. Aduh, sayang sekali guys. Ternyata ini alasannya ya. Film dari Bhakti 1950 ternyata salinan asli ya itu hilang guys ya. Salinan filmnya ini hilang dan gagal ditemui. Wah, patutlah kalau nggak bisa tayang di TV karena hilang guys ya, karena hilang. Oke, yang ketiga ini guys, ini sepertinya cukup menarik kalau kita menonton dari wallpapernya, gambarnya seperti apa. Melancong Katekyo diproduksi pada tahun 1964. Melancong Katekyo yang diarahkan oleh Raymond A. Istilah ini telah direkamkan di studio Singapura dan Jepun. Oke. Walaupun P. Ramlee bukan pelakon dalam film ini, dia telah dijemput untuk menjadi penyanyi undangan. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal tadi kan, sepertinya film ini P. Ramlee tidak menjadi pelakon utama atau tokoh utama, tetapi P. Ramlee ini menjadi seorang singer atau penyanyi ya.
Ia mengisahkan tentang Rosnah yang berasal dari Malaysia telah memenangi guys, sorry. Mengisahkan tentang Rosnah yang berasal dari Malaysia telah memenangi pertandingan dengan ganjaran melancong ke Jepun yang ditanggung penuh. Oh, film ini menunjukkan konflik hubungan antara Rosnah Kunio, lelaki Jepun, dan Darus. Namun begitu, salinan film ini dikatakan telah musnah ekoran banjir yang berlaku di studio Jalan Ampas pada tahun 1966. Waduh. Sayang seribu sayang. Tidak bisa nonton film itu dikarenakan film originalnya ini telah terhempas banjir guys ya. Itu makanya kita tidak bisa nonton, tidak bisa ditonton di layar kaca. Patutlah ya, tajuk dari Melancong ke Tokyo ini sama sekali jarang saya dengar guys ya. Ternyata telah musnah dikarenakan banjir. Aduh, sayang sekali guys, sayang seribu sayang ya. Oke, kita menuju yang keempat. Nah ini yang keempat ini sudah jelas. Kalau filmnya seperti ini sudah jelas tidak dapat ditayangkan di layar kaca, kecuali kalau nontonnya di Netflix atau di mana lah, mungkin bisa ya, mungkin bisa. Aduh, ini aku sebenarnya tertanya-tanya juga ini filmnya macam mana ini. Sepertinya menarik guys, sepertinya guys ya. Oke, film ini tentang konflik hubungan kekeluargaan dan percintaan. Namun begitu, film yang dilakukan oleh P. Ramlee dan Sarimah ini juga turut memaparkan adegan seksual di antara Sarimah dan kekasih kepada anak perempuannya. Wah, ternyata ada adegan wik. Nah itu makanya nggak boleh ditayangkan ya, haram. Dan lagi kan ya macam mana kan itu kan unsur-unsur Melayunya, unsur-unsurnya kan nggak ada guys ya. Jadi ya patutlah kalau dihilangkan atau tidak boleh tayang ya. Disebabkan ia memaparkan babak-babak intim ya, bukan bapak-bapak tapi babak-babak intim yang tak sesuai ditonton oleh kanak-kanak. Nah, film ini tak boleh ditayangkan di kaca TV. Oh, berarti film originalnya ini masih ada guys. Nah, tapi nggak bisa ditayangkan di TV dikarenakan ada adegan hiha itu tadi. Macam mana kawan-kawan? Apakah pernah menonton film ini guys? Film yang keempat ini ya, tajuknya adalah Gelora. Stadium Gelora Bung Karno. Bukan, Gelora maksud saya. Ada yang pernah nonton film Gelora? Wik. Nah, ini kawan-kawan boleh komen di ruang komentar ya. Mungkin bisa berbagi sedikit cerita atau atau mungkin linknya ya boleh ya. Mungkin nanti bisa saya lihat. Bukan lihat itunya guys, lihat macam mana alur ceritanya ini menarik apa tidak, alur dari maksud saya lebih untuk menikmati karya-karya dari P. Ramlee guys. Kalian jangan berpikiran negatif ya, maksudnya itu ya, menikmati karya-karya dari P. Ramlee ini yang tidak pernah orang tonton kan ya pasti menarik juga guys ya, pasti seronok nonton itu. Jangan berpikiran yang negatif guys ya. Kita menonton hasil karyanya saja guys ya, karya tidak lebih tidak kurang ya. Oke, kita lanjut lagi yang kelima. Yang terakhir adalah Si Tora Harimau Jadian, diproduksi pada tahun 1964 guys. Nah ini kenapa ini Si Tora Harimau Jadian, The Tiger Man. Wah, hiburan corak seram. Wah ini berarti film horor ini ya. Kenapa tidak boleh ini? Film yang diinspirasikan dari film Werewolf of London ini telah dibuat selepas P. Ramlee melawat studio Merdeka yang terletak di sebelah zoo negara ya. Ia mengisahkan tentang penduduk kampung Kiambang yang telah diganggu dengan keganasan Si Tora Harimau Jadian yang semakin menjadi-jadi. Karena banyak orang kampung yang telah menjadi mangsa, Dr. Effendi telah datang untuk membantu orang di sana sebelum dia sendiri terkena sumpah dan menjadi anak Si Tora. Oke.
Ternyata alurnya seperti itu ya. Difahamkan film ini tak dapat ditayangkan kaca TV ekoran mempunyai unsur tahyul yang melampau. Pun begitu, salinan film ini dikatakan telah hilang. Kalau saya rasa sih mau tahyul atau tidak, ini hanyalah sebuah film guys ya. Jadi kalau kita berbicara tentang film di barat ya, Mat Salleh itu banyak sekali film-film yang tahyul ya, seperti Twilight ya, seorang vampir ya atau community vampir melawan serigala, manusia serigala itu kan fiktif ya, tahyul, tapi nyatanya laku keras itu guys ya di pasaran ya. Tapi mungkin alasannya ini adalah dikarenakan film ini hilang salinannya, atau mungkin salinan film originalnya ini telah hilang, jadi makanya tidak dapat tayang di kaca TV guys, ya kan? Mungkin itu alasan logisnya guys ya. Nah, dari nomor 1 sampai 5 ini guys, yang mana nih kawan-kawan yang pernah nonton di TV atau mungkin di luar TV, link-link internet atau macam mana? Nah, ini boleh komen ya. Salah satunya itu. Apakah pernah nonton guys? Boleh komen di ruang komentar ya. Saya yakin kalian pasti pernah nonton Gelora yang tadi itu. Gelora ini saya yakin ini kalian pasti pernah nonton. Bagaimana alur ceritanya? Atau mungkin ada linknya guys. Nah, ini kawan-kawan boleh lah ya bagi-bagi link di ruang komentar atau DM Instagram lah ya. Jangan berpikiran negatif sekali lagi. Saya hanya menikmati karya dari P.Ramlee guys ya, tidak kurang tidak lebih. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Akhirnya kita tahu ya film-film mana-mana saja yang ternyata tidak dapat tayang di TV ya. Ada yang hilang, ada yang terkena banjir, ada yang dikarenakan kategorinya itu 18+ untuk dewasa, tak bisa tayang. Makanya itu film-film dari 5 film ini tak boleh tayang di Pawagam, kayak di kaca TV guys ya, di kaca TV seperti Sabarudin Tukang Kasut, ada Bakti, ada Melancong ke Tokyo, ada Gelora, dan terakhir ada Sitora Harimau Jadian. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya, sangat menarik. Dan thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram ya. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.